Yuni Ranti Yuni ya. Amira Naila, Muhammad Faiz, Regita Robiah. Kalau siang ini enaknya kita berikan materi sistem mutu ya. Udah lengkap ini? Fisika. Udah lepas. Fisika apa? Batu angkat Rafli Arianda, Aditya Bagus Pratama, Fulka, sebelumnya udah pernah kuliah offline? Baiknya sebagai pendahuluan, kalian kan habis ada kegiatan praktek lapangan ya. Saya mau tanya, kira-kira yang paling esensial dari kegiatan kalian itu apa? Nah, ketika kegiatan praktek lapangan, itu rohnya apa sih? Kalian bisa melaksanakan tugas gitu. Sementara kan kalian berada di suatu unit metrologi legal ya, di mana unit tersebut mempunyai tupoksi ya, unit yang dibagi dalam beberapa bagian, sehingga kok kalian bisa melaksanakan tugas gitu. Sebenarnya esensinya apa sih? Kalian melakukan praktek kerja lapangan, poinnya apa? Sebelum saya tunjuk, ada yang mau ngacung? Jadi datang gitu aja, disuruh turun, nggak dikasih ya udah diam gitu. Kira-kira esensinya apa? Lambat. Itu lambat. Iya ya. Sebelum masuk materi kita, esensinya apa sih? Kamu melakukan kegiatan praktek kerja lapangan, ditugaskan oleh manajemen APEK selama berapa bulan? 4 bulan. Di masing-masing ini ada tipe manajerial juga beda antara UMR 1, terutama kemampuan ini ya, kemampuan dia melayani dari profil teknis yang dia punya. Ada yang dua-duanya jalan, pengawasannya jalan, cara-cara ulang jalan enggak? Sebagian ada. Kira-kira esensinya apa? Kita memandangnya ini, mata kuliahnya apa? Dari judul mata kuliahnya kalian udah bisa, saya mancing ya supaya kalian coba berpikir praktek lapangan manajemen teknologi. Tadi Pak Bagus bilang, kok bisa tugas itu sampai ke saya gitu kan? Di dalam suatu organisasi namanya UML ditugaskan, kok bisa sampai ya ke kita sebagai mahasiswa yang ada kegiatan KPL? Itu prosesnya seperti apa sih? Apa ujung-ujung, Pak saya mau, karena mungkin siapa yang kamu paling aktif ya, rajin. Saya orangnya rajin mau kerja, tanpa ada surat kerjain gitu kan? Ada contoh masuk, dia lakukan pengujian dan sebagainya. Buat apa? Bolehkah itu? Itu saya satu ya. Banyak sebenarnya model-model itu.
begini, misalkan ternyata update butuh data ya, butuh data, ternyata mahasiswa tersebut tidak masuk selama sekian hari. Laporan bisa masuk nih ke update itu ada prosesnya. Jadi dalam satu unit dengan tupoksi yang berbeda-beda, dengan SDM yang berbeda-beda, dengan tupoksi yang berbeda-beda, kok mereka bisa bergerak gitu kan? Bergerak untuk satu tujuan. Nah, supaya tujuan itu terarah, esensinya apa ya gitu kan? Dia dalam rangka menyelesaikan tupoksinya, misalkan dia pengawasan atau tera-tera ulang. Nanti pelayanannya bentuknya seperti apa? Ada yang eksternal, ada yang internal gitu kan? Nah, itu dibutuhkan kalau semua bekerja masing-masing tanpa ada garis-garis manajemen termasuk program. Jadi saya jawab ya, garis-garis manajemen yang sudah dibuat, terus gimana prosesnya? Jadi kita goalnya itu bisa tercapai suatu UML. Coba kalau esensinya kita UML itu kita perjalanannya gini ya. Kita ditempatkan di suatu lembaga, dia merupakan organisasi, kita melakukan praktek kerja lapangan. Gitu. Esensinya kok bisa tugas itu nyampe ke saya? Gimana prosesnya? Yang penting apa? Forward the queue itu contoh, itu udah kata kunci juga ya. Maksudnya gimana? Dari peraturan ya, saya setuju ya. Jadi esensinya kita menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kan peraturan itu dikaji ya. Kok penting ngapain sih pemerintah bikin peraturan itu gitu kan? Kok penting dilakukan? Ini meteorologi lagi. Apaan tuh meteorologi gitu kan? Kenapa nggak manajemen perbankan gitu? Kita bicara secara umum ya, ada manajemen perbankan, manajemen meteorologian. Kok esensinya apa ya? Kerja salah-salah misalkan diberitakan pada prosedurnya. Gak tahu di lapangannya sama apa nggak memperhatikan. Kadang-kadang setiap orang kan ngomongnya beda-beda. Ada contoh masuk ruang lingkupnya kita nggak ada, kita kerjain gitu kan, dan sebagainya. Ini aturannya suruh kerjain gimana? Gitu. Nah, satu peraturan benar, ada lagi esensi yang penting. Saya baru lagi yang bimbingan saya. Rifki coba. Selain menurut saya kenapa UML itu ada ini? Nah, karena metodologi yang berbeda dengan kemudian pelaku tersebut digunakan untuk transaksi perdagangan. Nah, ada yang dengan UML, yang metodologi, pengawasan dan sebagainya. Itu yang tujuan untuk melindungi kepentingan dan dia pedagang atau enggak dalam pembeli itu tidak ada yang isi peraturan itu memang salah satu tujuannya adalah perlindungan konsumen kan. Caranya gimana gitu? Ada yang diwakilkan kan cara. Dibuatlah UPT suatu pelaksana teknis di bidang kemeteorologian secara dulu ada SDM di provinsi kan. Dia ada menerima contoh kalibrasi dari masing-masing. Dulu itu strategi itu merupakan cara. Supaya ini ya dihubungkan ke mata kuliah kita kan manajemen meteorologian. Poin yang dituju itu sebenarnya harus terjadi yang memang sesuai aturan. Tujuannya untuk melindungi. Berarti kita perlu guidance apa lagi gitu aja deh. Kira-kira butuh guidance apa lagi di dalam rangka mewujudkan
Guidance-nya apa kira-kira? Semau gue gitu kan. Orang Jakarta bilang semau saya, semau atasan saya boleh. Ada setuju nggak? Ada semau atasan saya gitu. Karena saking percaya bahwa atasan saya pinter, cerdas, lulusannya lulusan ITB gitu kan. Itu bisa jadi guidance ya? Terus apa dong guidance-nya? Arahnya ke manajemen. Pikirin coba. Kira-kira guidance apa yang perlu kita pegang, pedoman apa kita pegang di dalam rangka tadi, di dalam rangka apa? Manajemen yang efektif. Efektif itu berarti kita punya tujuan. Kan? Kalau kemeteorologi punya tujuan tersendiri. Kalau perbankan punya tujuan tersendiri. Nah itu dua bidang yang berbeda. Kira-kira kita butuh guidance apa? Jessica coba. Kalau menurut saya, kalau untuk guidance untuk kayak praktek kerja lapangan, terus kayak manajemen cara pola, mungkin salah satunya adalah produk, terus undang-undang metodologi mereka sama cara teknis untuk pengujian. Perlu syarat teknis kan? Syarat teknis itu juga ada yang buat baron. Baron sama teman-teman langsung dipakai gitu kan. Kira-kira percaya nggak? Wah, baron bikin testing cara pengujian kembangan dipakai gitu kan. Itu udah bagus ST. ST siapa yang buat? Kalau negara siapa yang buat? Kalau nggak sesuai ST, kalian di lapangan ada yang nggak sesuai ST? Banyak. Ada yang mau cerita? Apa di sini? Ada yang uji kebenarannya aja kan? Ada yang nggak dilakukan. Itu udah kasih dulu tuh. Nah, over the Q itu maksudnya apa tuh? Ada ST, ada peraturan. Kenapa kamu ngelakuin cuma nurut aja? Gila, semangatnya apa gitu kan? Ada aturan, gak usah aturan deh. Ternyata meteorologi manfaatnya ada ya untuk melindungi konsumen dari alat, dari produk, manfaatnya ada tuh. Jadi orang kalian kan datang ke UML udah terima aja di aturan. Tapi anggap dulu itu kita mau menyepakati apa sih yang perlu kita esensi kita melakukan ini gitu kan supaya hasilnya itu benar-benar sesuai tujuan gitu kan. Yang quality ya, itu quality ya. Jadi semua itu manajemen manajemen yang baik itu kalau mutunya bagus. Hasil akhirnya itu makanya kita perlu belajar guidance-nya sistem manajemen. Singkatnya aja kan. Goalnya adalah ketika kita punya guidance untuk mata kuliah kita praktek lapangan manajemen untuk meteorologian. Kita tahu nggak teori sistem manajemen mutunya? Sistem mutunya seperti apa? Kalau sekarang kita tinggal terima nih ISO 9001. Kemudian di ISO 17025 udah ikut ISO 9001. Kalau 17025 tentang apa? Tentang laboratorium. Kalau sistem manajemen mutu, nah itu udah ikut sekarang. Tinggal pakai. Dulu orang menyepakati kita bekerja harus ada guidance dong sistem manajemen yang arah mutunya itu memang punya standar. Jangan mutunya itu mutu menurut versinya lembaga ini lembaga punya standar yang harus diikuti. Nah kebetulan kita punya Kemendak itu dirubah ada yang dalam bentuk ISO 17025 sudah masuk melebur ke dalam beberapa peraturan yang ada. Atau ada yang bisa kasih contoh ya? Contoh sistem manajemen mutu yang sudah jalan. Coba kalian berikan video 1 menit
sampai mulai dari perintah itu dari mana, ordernya dari mana, order pelaksanaan kita mau melakukan ujian SPBU BBM misalnya, datang gitu aja gitu. Prosesnya seperti apa? Ada yang mau cerita? Aiban kayaknya. Bukan, Aiban bukan. Coba gimana prosesnya? Contoh yang sesuai sistem manajemen mutu. Mungkin kayak contoh dari tempat saya KPL ya Pak. Jadi saya itu KPL di kota Bandung. Nah, tapi KPL kota Bandung ini selain melakukan pelayanan relawan di kota Bandung, tapi juga pelayanan relawan di kabupaten lain. Kota ini dapat terjadi karena di kabupaten lain belum ada UMR. Nah, terus dinas perdagangan dari kota Pali namanya, kota Pali ini, kabupaten Pali ini dia tuh melakukan MOU dengan Disperindak kota Bandung. Sehingga penilaian kami itu dapat melakukan cara ulang di wilayah kabupaten mereka. Nah, bagaimana caranya? Pertama, biasanya perusahaan itu akan mengajukan surat itu ke Kabupaten Pali, terus diteruskan ke Kota Brebes, dan dari Kota Brebes itu biasanya dibuat surat tugas dan berita acara untuk datang ke tempat lokasi pekerjaan. Ini satu contoh namanya bentuk kerjasama. Ada sistem, perlu juga diatur ya. Sistem manajemen mutu itu mengatur ketika ruang lingkup tetangga, sampai dengan kerjasama yang butuh ruang lingkup yang tidak mampu, kemudian kerjasama itu juga harus ada standar manajemen mutu. Selain kerjasama, contoh sistem manajemen mutu yang jalan yang sudah bagus. Kamu nggak pernah ikut di pelayanan, baru kan? Saya kira di pelayanan bukan. Ada pelayanan internal. Di dalam relawan di kantor ada kan, di luar juga ada. Itu ada guidance-nya ya? Bentuknya apa? Bisa cerita? Apa selain itu terserah. Gimana si UMR itu menerapkan satu bentuk kegiatan organisasi sampai itu jalan gitu. Gak harus yang tadi, silakan yang bisa kira-kira contoh. Kalau video itu kan saya UTS-nya di sini, jadi nggak buat video. Seperti apa? Sampai Kalau jalan di UMR. pelaksanaan relawan kantor. Apa dari itu apa pimpinannya? Apa direktur? Kayak pelaksanaan. Ya, terkait pelaksanaannya. Ya, jalan sampai kita juga sampai beneran. Emang kan diatur terkait tata cara pelaksanaannya seperti apa, baik di dalam kantor maupun di luar kantor. Dan pelaksanaan di dalam kantor itu kalau di PKL di Kota Bandung, berarti kalau di kantor kan ada dari Kementerian KTP-nya ya yang datang ke kantor. Itu tuh emang sesuai panduan Kementerian KTP itu harus membuat suatu kartu order itu dilaksanakan penyerahan ordernya dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi kartu order tersebut disediakan di kantor, di mana nantinya mungkin akan dibantu oleh beberapa pihak juga dari pelaksanaan KTP, di mana pemilik KTP itu harus mengisi dulu kartu order yang isinya itu terkait nama pemilik KTP-nya, KTP yang akan diserah, merek, kelas, hingga ketipenya itu. Tujuan dibuatnya kartu order tersebut yang nantinya akan dibuatkan SKP, surat keterangan hasil pengujiannya gitu. Jadi setelah dibuat kartu order, penera akan menerima kartu order tersebut, nanti dilakukan penerahan. Apabila telah dilakukan penerahan, maka kartu ordernya akan dibagikan kepada pemilik KTP dan selanjutnya dilakukan pembayaran di tempat pembayaran dan retribusi itu. Jadi kartu order itu wajib dibawa saat pembayaran retribusi, dan nantinya juga ketika pengambilan SKHP-nya harus tetap dibawa juga sebagai bukti kalau SKHP yang diambil itu telah sesuai dengan KTP yang telah dilaksanakan.
kita sudah melaksanakan. Tapi kalau harus tahu teorinya kan. Teorinya adalah pertama ada ke prosedurnya. Prosedur menerima sidang tera-tera, melakukan tera-tera ulang di kantor. Nah, itu namanya prosedur. Kita turun lagi. Ketika melaksanakan tadi ada dokumen apa aja tuh? Formulir, kartu order. Itu teori itu. Ada turun sampai ke bawah. Surat perintah tugas. Nah itu masuknya ke sistem manajemen mutu. Sampai ke kwitansi ya. Kwitansi itu nanti jadi satu bentuk pertanggungjawaban. Jadi mutu itu adalah transparansi. Mas, sekilas kita langsung melaksanakan seperti biasa. Sebenarnya manfaatnya banyak. Ketika ada konflik antara dua belah pihak, itu nanti akan dikoordinasikan apa aja yang ada, formulir, prosedurnya seperti apa, kesalahannya ada di mana. Kalau di banyak kalian belum pernah di ini ya, meteorologi industri ya. Kalau di bidang kalibrasi meteorologi industri itu, contoh masuk ada form pengisian pengajuan dulu. Sebenarnya nggak jauh beda ya. Form pengajuan untuk permintaan, namanya permintaan. Bahasa prosedur yang dibuat di BPCB, Balai Pengujian Mutu Barang ya. Mungkin sama dengan itu punya form pengajuan permintaan, namanya form permintaan, tapi nama di guidance kita apa? Teori itu, rohnya yang saya bilang tadi, kita melakukan sesuatu itu ada rohnya, ada guidance-nya. Itu klausul ada di klausul ya, arahnya ke klausul. Kalau kalian mengerjakan sesuatu itu dengan rohkan, dengan nyawa, dengan jiwa itu, ada klausulnya. Klausulnya ini tentang permintaan tender, permintaan kita ada orang mau melakukan, berarti kita harus ngisi formulir kan, suatu kalau di BPSB gitu, formulir untuk dilaksanakan pengujian atas alat saya. Kalau di BPSB kan cuma alat ya, produk susu kalau diuji, buat form permintaannya itu klausul mana? Nanti ketika sudah diregistrasi masuk dijadwalkan kan, formulir penjadwalan masuk ke laboratorium mana? Prosedurnya adalah lagi ketika masuk ke laboratorium, masuk ke ST. Kalau kita tuh misalkan mau kalibrasi timbangan ya kan, namanya instruksi kerja. Harus guidance-nya, rohnya jadi kalian melakukan, oh saya harus berpegangan pada ST. Itu. Kalau saya harus instruksi kerja kalibrasi timbangan gimana ya? Udah sesuai belum gitu kan? Faktanya gimana di lapangan? Mungkin gini ya, ada beberapa yang di lapangan itu beda, belum tentu salah juga. Mereka punya argumen yang belum bisa diperdebatkan, masih bisa diperdebatkan. Tapi ada juga yang fatal gitu. Ada hal yang perlu dilakukan pengujian, kayak timbangan cuma uji kebenaran, yang oleh PBU uji kebenaran, terus yang sensitivitas nggak diuji, kenapa itu ya? Nah ini pengalaman di yang kemarin sidang, alatnya kerja, ya timbangannya kerja, ternyata sensitivitasnya posisi sensor tadi, posisi sensor dia meletakkannya salah, sehingga nilai sensitivitas itu belum menunjukkan toleransi yang diinginkan. Belum masuk ke LP, limit performance lebih jauh. Nah, jadi kalian tuh melakukan sesuatu itu ada guidance ya kan? Kalau ini nggak perlu saya jelaskan nih, karena kalian sudah langsung di lapangan ya. Bagaimana situasi metodologi legal dalam kehidupan sehari-hari kan? Tadi benar peraturan perlindungan konsumen itu roh ya. Roh kenapa kita harus melakukan itu? Nyawa. Kalau kita nanti kalau ada nyawanya kan enak kan? Kalau kalian nanti kerja dasarnya itu guidance-nya jelas gitu kan? Saya bahasa sederhananya gitu ya. Jadi kasih perumpamaan itu. Apalagi yang hobinya memang di bidang pengukuran ya, itu guidance yang ada, nanti guidance itu bentuknya ada prosedur, instruksi kerja, sampai formulir kerja,
juga jadi ini pengaruh ke mutu ya. Setiap agama juga ada perintah juga ya di dalam pengukuran. Terutama di Islam itu kalian tahu nggak, Iqra itu suruh baca, nggak cuma suruh baca, suruh ukur. Kamu bisa membedakan baik dan buruk. Kalau baik itu bisa bedain nggak? Oh, Pak bagus nih. Karakternya tukang merokok gitu kan. Ketika rokok itu bahaya nggak terhadap kesehatan gitu kan. Ada teorinya kan. Jadi kita disuruh mengukur itu ada ilmunya. Begitupun di agama lainnya. Jadi manfaat itu bagian dari guidance. Kebetulan ketika sudah masuk ke organisasi, kalau ke organisasi, kalau saya tanya, baru siapa ya? Jadi kamu nih kalau kamu kerja kan, disaranin, kamu ngikutin kata pimpinan, kata orang, apa sebenarnya esensinya kamu harus ngikutin apa sih gitu kan? Kemarin ada pegawai anak yang perpisahan. Pesan saya cuma satu, jadi diri sendiri, kita jadi tingkat ke pusat kan, dipindahin. Yang kedua, jangan ikutin kata orang, ikutin standar kerja yang ada. Kita punya guidance standar kerja, arahnya ke mutu tadi. Dan semuanya itu namanya organisasi harus ada guidance. Yang online siapa yang hadir ya? Bisa cek sound. Masa bisa suka hadir masa. Husnul ada Husnul. Ya. Itu bacanya apa? Cara mudah ini saya buat rumusnya. Cara mudah supaya kalian memahami sistem manajemen mutu. Pertama, minimum dokumentasi itu yang dipersyaratkan apa aja harus kalian tahu. Ya, minimum mandatory dokumen yang dipersyaratkan, ya, minimum yang harus kalian siapkan. Lebih dari, kan ada syarat. Kalau manajemen gini, ketika kalian bisa memenuhi syarat minimum aja udah bagus. Syarat cukup udah bagus ya. Apalagi syarat lebih. Organisasi harus bereaksi terhadap ketidaksesuaian dan jika dapat dilaksanakan yaitu mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya, lalu dapat menghadapi konsekuensi yang timbul. Kemudian organisasi juga harus menyimpan informasi dokumentasi sejauh yang diperlukan dan tergolong dalam persyaratan proses. Nah, pengelolaan yang pertama meninjau dan analisis ketidaksesuaian, lalu menentukan penyebab dari ketidaksesuaian, menentukan jika ketidaksesuaian serupa ada atau